kadang-kadang pemain kita ini lebih respect dengan pelatih yang asing. Walaupun sebenarnya respect juga lah, respect juga. Cuman ke pelatih lokal juga respect. Cuman kayaknya ya respectnya kita lakukan misalnya melakukan latihan ya udah gitu kan. Tapi bukan yang di tahap mungkin kalau tahu coach Sin mereka effort kerjanya kan luar biasa. Jadi pemain mau nge-push bener-bener gitu kan. Halo Scorer, jumpa lagi dalam konten lirik, masih bersama gue Ray Satnan, dan kali ini gue kembali lagi kedatangan tamu istimewa. Seorang pemain, waktu jadi pemain idola banyak orang, sekarang jadi pelatih juga masih menjadi idola. Ini salah satu idola gue juga, ada Coach Kurniawan Dwi Hulyanto. Apa kabar Coach? Alhamdulillah baik. Oke, Coach, mungkin pertama kapan berangkat ke Italia? Sebenarnya saya pengen cepat juga gitu kan. Cuman kendalanya memang pemerintah Italia ini belum mengeluarkan untuk work permit-nya. Jadi saya tetap kita masih menunggu untuk work permit-nya, tapi kemungkinan kita lagi apply juga visa untuk ke UK untuk diperbantukan di Garuda Select karena kontrak saya efektif mulai dari 1 Desember gitu kan kemarin. Jadi kemungkinan akan ke UK dulu. Oh, ke UK dulu ya? Iya. Nah, Coach, kenapa akhirnya memilih dari sekian banyak tawaran, memilih menerima tawaran dari Como? Jadi pertama karena memang ini kesempatan yang mungkin tidak akan datang 2 kali gitu kan. Kita tahu bahwa Italia salah satu kiblat sepak bola dunia juga gitu kan. Artinya saya yang baru menjadi coach yang masih belajar tentu akan banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat lah untuk diri saya sendiri dan mungkin untuk sepak bola Indonesia. Jadi ketika saya ditawarkan untuk ke Como tahun lalu sekitar bulan Mei atau Juni, saya langsung mengiyakan karena saya berpikir ini kesempatan yang luar biasa gitu kan. Bahkan saya minta ke waktu itu Mirwan Suarso. Saya bilang saya nggak mau kalau hanya 6 bulan gitu kan, karena saya kalau Desember kemarin masuk itu kan selesai kompetisi kan bulan Mei, jadi saya bilang minimal saya 1,5 tahun karena saya bisa ngikutin bagaimana preparation mereka, bagaimana on season dan off season, kemudian pre-season mereka, ini yang penting bagi saya gitu kan. Bahkan kemudian beliaunya menyetujui, oke lah kalau gitu kontrak 5 tahun gitu kan. Kontrak 5 tahun, tapi saya bilang juga kalau 5 tahun juga nggak bagus juga mungkin buat karir kepelatihan saya karena saya juga pengen jadi head coach gitu kan. Jadi dia bilang nggak apa-apa, nanti setelah 2 tahun kalau memang ada offering yang lebih bagus untuk karir kepelatihan kamu ambil aja gitu kan. Dan saya juga minta ke beliau bahwa saya kesana ini bukan hanya jalan-jalan, piknik, saya juga ada target pribadi. Saya minta untuk kalau bisa direkomendasikan untuk ambil UEFA Pro License-nya gitu kan. Kalau UEFA Pro License berarti ada kemungkinan juga bisa melatih klub di Eropa ya kan? Bisa. Itu kan jalurnya itu ya Coach ya? Iya. Karena so far UEFA Pro License ini yang highest lah kan di dunia gitu kan. Betul. AFC Pro nggak cukup ya Coach? Yang saya dengar sih nggak bisa dipakai karena belum ada persamaan kesetaraan itu ya. Kenyataannya itu ya. Tapi kalau UEFA Pro dipakai di Asia boleh gitu ya. Nah, coach ini kan adalah salah satu pelatih lokal yang akhirnya memilih menjalani debut sebagai pelatih di klub luar negeri gitu. Kenapa nggak dari klub tanah air dulu gitu waktu itu? Atau memang nggak ada tawaran atau memang ada tawaran sebenarnya? Ada. Alhamdulillah ada. Dari waktu saya habis selesai license dulu ada tawaran gitu kan. Cuman memang ya mohon maaf lah, bukan saya mata duitan gitu, enggak, tapi tawarannya ke saya ini waktu itu 2018-2017 ini kayak nggak worth it gitu kan. Karena mereka yang menawarkan saya dengan nominal salary-nya menurut saya terlampau jauh daripada apa yang sudah kita perjuangkan sampai dapat license gitu kan. Artinya kan mereka beranggapan bahwa kamu kan masih pelatih muda, pelatih belum pengalaman. Itu yang memicu saya juga, harus banyak belajar nih kan. Dan ketika saya ada tawaran untuk melatih di mana,
di Malaysia saya langsung ambil gitu kan, karena walaupun itu ya gambling juga buat saya sebagai head coach di situ dengan sepak bola yang saya nggak tahu, pemainnya nggak tahu gitu kan. Jadi saya coba untuk ambil pelajaran di situ lah. Apa yang menyulitkan coach waktu itu sulit untuk mengangkat Sabah di Liga Malaysia waktu itu mungkin? Terlepas saya ada di posisi waktu tahun pertama itu ada di ke-10, tapi alhamdulillah saya dan ada satu asisten pelatih fisik Coach Imam. Iya, Coach Imam. Itu termasuk yang bikin sejarah juga di Sabah, karena selama ini Sabah ini begitu promosi ke Super League tahun berikutnya turun. Jadi saya termasuk pelatih yang mempertahankan Sabah di di Super League. Jadi memang nggak segampang dengan tim-tim lain di Semenanjung, karena faktanya memang di Sabah ini yang boleh dibilang sepak bolanya agak sedikit inilah dengan Semenanjung kan, karena mereka lebih yang ke fanatisme daerah gitu kan, kemudian karakter mereka juga beda, kemudian game plan mereka selama ini berbeda jauh dengan apa yang saya punya, jadi saya harus merubah filosofi itu. Kemudian untuk mendapatkan pemain pun, kalau dapat pemain, kita cari pemain yang dari Semenanjung ini memang susah sekali, karena pemain yang mungkin nggak dipakai Semenanjung baru akan mau ke Sabah atau ke Sarawak. Jadi kayak pemain buangan lah, sisa gitu kan. Gitu. Karena memang Sabah dan Sarawak ini kan di Pulau Borneo kan gitu. Betul. Gitu sih. Nah, Coach, ini ngomong-ngomong pelatih kita, Coach sendiri sudah menjadi contoh lah, pelatih yang cukup ya bisa dibilang cukup punya sukses lah di Malaysia gitu. Sementara di liga lokal ini kan seharusnya kan menjadi panggung bagi pelatih-pelatih lokal. Justru semakin banyak pelatih asing nih yang kesini. Coach melatih sendiri seperti apa nih proses regenerasi pelatih kita? Jujur sebenarnya kita mungkin ada 21 yang sudah punya license pro license kan. Ya agak ya sedih juga lah, karena kan ini sepak bola kita yang tahu karakteristik pemain, terus budaya sepak bola kan pelatih kita sendiri gitu kan, dan mereka mengeluarkan duit nggak sedikit untuk dapat license itu gitu kan, ratusan juta. Mungkin pertimbangan dari klub juga, ini kan industri juga gitu kan. Sebenarnya saya bukan alergi dengan pelatih asing, enggak gitu, selagi memang dia satu berkualitas, kemudian lisensinya bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Jadi kalau dibilang kualitas, sebenarnya saya melihatnya banyak pelatih kita yang hebat juga gitu kan, karena metode kepelatihan juga hampir sama gitu kan. Cuman saya juga nggak tahu pertimbangan dari klub seperti apa, saya kurang tahu, dan saya sih berharapnya pelatih lokal ini bisa berkembang lah, bisa meningkat, karena saya tahu kualitas mereka luar biasa gitu kan. Jadi mereka juga harus tahu value mereka gitu kan, karena ya mohon maaf, apa yang saya rasakan di Malaysia dengan di Indonesia, kadang kita sebagai pelatih di Malaysia ini sangat terprotek gitu loh. Untuk yang masalah kontraknya gitu kan, apabila katakanlah contoh kecilnya pelatih yang diberhentikan, itu akan mendapatkan haknya sampai kompensasinya sesuai gitu ya. Dan saya berharapnya di Indonesia juga seperti itu. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang lapangan itu juga merasa comfort saat bekerja gitu kan. Kalau masalah evaluasi itu hal yang wajar sebagai seorang profesional, kalau nggak dievaluasi justru yang patut dipertanyakan gitu kan. Karena memang saya mungkin hampir semua pelatih, dan mungkinlah semua pelatih itu mencoba untuk profesional. Artinya ya udah, kerja gua melatih, jangan diintervensi, ketika gua gagal pecat silahkan gitu kan. Nah, soal intervensi, apakah benar banyak juga terjadi intervensi ketika melatih ya klub-klub Indonesia? Mungkin Coach sudah sharing-sharing dengan pelatih lain gitu. Ini yang membuat pelatih-pelatih kita juga agak sedikit terhambat gitu. Kalau saya belum pernah, tapi yang saya dengar dari beberapa orang, kadang-kadang memang ada dari manajemen ikut intervensi untuk masang pemain, untuk saya mau ganti ini gitu kan. Ya kadang saya juga berpikirnya mungkin idealis kita sebagai pelatih, gua nggak mau nih, cuman saya juga nggak tahu kondisi di lapangan mungkin saat itu pelatih di kondisi yang
yang memang tidak bisa menolak, saya juga kurang paham gitu kan. Tapi seharusnya harus ada sinergi lah antara tugas manajemen apa, job desk-nya pelatih apa gitu kan. Kita sebagai pelatih kan harus hanya ada di area technical area gitu kan. Jadi apapun keputusan pelatih tolong dihargain lah. Bicara soal pelatih klub, kita coba ke pelatih timnas nih coach. Sudah cukup lama tidak ada lagi pelatih lokal yang menjadi pelatih kepala timnas. Terakhir ya mungkin coach Yayan itu caretaker, termasuk coach dengan coach Bima Sakti ya waktu 2018 gitu. Nah, menurut coach sendiri gitu, apakah memang untuk saat ini memang pelatih-pelatih kita masih harus di-develop lagi, masih belum ada yang cukup layak untuk menjadi pelatih timnas? Karena Sinteyong kita tahu disuruh megang dirapel lah ibaratnya dari senior 23 terus ke 19 hanya coach Bima aja di timnas U16 gitu. Nah, ini coach sebenarnya seperti apa? Karena pelatih lokal kita hanya dijadikan asisten gitu. Ya. Sebenarnya kan punya kualitas juga. Ini apa namanya ya, kita harus melihat, kalau saya pribadi loh ya, melihat secara general lah. Artinya kalau kita bicara prestasi sampai sekarang juga pelatih asing juga nggak ada yang berprestasi gitu kan. Jadi kita mau lihat dari sisi mananya gitu kan. Kalau saya sih, menurut saya pribadi ya kasih kesempatan pelatih lokal lah gitu kan. Kalau nggak dicoba kapan ininya kan gitu kan. Karena faktanya sebenarnya pelatih lokal menurut saya banyak, dan mereka juga belajar tentang metode kepelatihan, terus perkembangan sepak bola juga gitu kan. Dan silabus untuk coaching course-nya juga sama sebenarnya kan. Hanya memang kasih kesempatan lah putra bangsa ini untuk berkarya gitu kan. Menurut saya gitu sih. Tapi apakah benar coach ada anggapan kalau misalkan dilatih pelatih lokal, pemain-pemain kita tuh terkadang leyeh-leyeh lah gitu, nggak nurut gitu. Kalau sama pelatih asing, contoh sama Sinteyong, nurut gitu, takut kayak semacam segan itu. Itu apa ada benar kayak begitu coach? Kalau di lapangan? Mungkin iya, mungkin. Ada rasa seperti, jadi kadang-kadang pemain kita ini lebih respect dengan pelatih yang asing, walaupun sebenarnya respect juga lah, respect juga, cuman ke pelatih lokal juga respect, cuman kayaknya ya respectnya kita lakukan, misalnya melakukan latihan ya udah gitu kan, tapi bukan yang di tahap, mungkin kalau tahu coach Sin, mereka effort kerjanya kan luar biasa. Jadi pemain mau nge-push bener-bener gitu kan, dan memang kelihatan banget perubahan ketika timnas bermain, mereka fighting spiritnya ada gitu. Dan seharusnya ya ini pekerjaan rumah bersama lah ya, para pemain juga harus respect dengan siapapun pelatihnya gitu. Oke. Nah coach, kalau pemain lokal sekarang banyak nih yang juga dilirik klub-klub luar negeri, mulai banyak gitu. Coach sendiri melihatnya fenomena ini seperti apa? Termasuk satu, mungkin coach bisa menjelaskan juga kronologi soal Sadil nih yang tidak dilepas oleh klubnya coach, mantan klub coach gitu, ke klub Eropa, itu mungkin bisa jelaskan juga. Ya, fenomena ini bagus sekali menurut saya, karena memang ya mohon maaf lah ya, kadang-kadang yang membedakan saat pemain bermain di liga lokal dengan di liga luar ini tentu masalah mentalnya gitu kan. Pertama, ketika para pemain ini bermain di luar, status dia sebagai pemain asing, dan pasti dia akan bekerja lebih ekstra keras karena saingan mereka pemain lokal yang tempatnya nggak mau digeser juga gitu kan. Dan ekspektasi dari manajemen klub, kemudian supporter dan pelatih juga tentu sangat tinggi ke pemain ini gitu kan. Dan itu tentu akan lebih memotivasi pemain untuk lebih lebih bekerja keras. Kemudian pemain juga diajarkan bagaimana memanage dirinya sendiri nih. Dia sendirian sebagai pemain asing, gue harus latihan 200%, bermain 200%. Saat gue nggak perform, gue harus bisa memotivasi sendiri, bisa bangkit lagi. Kemudian ekspektasi dari masyarakat di Indonesia lagi gitu kan. Jadi ini sangat bagus buat mental. Dan ketika mereka kembali ke tim nasional, saya rasa mereka udah menjadi pemain yang berbeda gitu kan. Dan bisa kebayang kalau pemain kita banyak bermain di luar yang notabene level liganya mungkin di atas kita gitu kan. Kalau untuk Sadil sendiri, sebenarnya dari pertama saya ambil Sadil, target saya bukan untuk di Malaysia aja. Saya udah katakan ke Sadil, Dil, kamu di Malaysia ini saya mau kamu hanya 1 tahun gitu kan. Karena
Saya mau kelas kamu ini kelas Eropa lah, secara talent lah, saya bilang kan kemampuan dia. Hanya memang saya jelaskan di Liga Malaysia ini bagaimana menguatkan mental kamu gitu kan. Mungkin liganya benar Liga Malaysia, tapi ekspektasi dari pendukung, dari manajemen semua sama, sangat tinggi ke kamu. Kamu bisa nggak melewati ini gitu kan? Saat kamu 1 tahun ini bisa perform, kamu main di mana aja, Iya benar. gampang lah gitu kan. Nah, kenapa dia nggak dilepas sama Sabah? Sebenarnya waktu setengah musim Sadil ini saya diminta manajemen untuk merayu Sadil untuk perpanjangan kontrak 1 tahun ke depan. Dan mulai pertengahan musim ini gaji Sadil dinaikkan 3.000 US plus lah. Nah, dinaikkan lebih 3.000. Jadi saya bilang gimana nih Del gitu kan. Sadil bilang terserah coach. Saya bilang oke Del, kita akalin gini aja. Ketika ada klub dari Jepang, Eropa atau Korea mau ambil kamu, klub berhak ngelepas nih. Gitu kan. Itu lisan atau sudah? Lisan. Oh lisan. Jadi saya sampaikan secara lisan, saya sampaikan ke klub, klubnya akhirnya setuju. Tapi masalahnya kan posisi saya di situ sebagai coach, saya bukan agent kan. Betul. Saya nggak mungkin kontrol kontrak dia kan. Jadi saya nggak tahu mereka itu tanda tangannya kapan, gitu kan. Ternyata ditandatanganin lah kontrak itu. Dan tidak ada hitam di atas putih soal itu. Nah, saya kan nggak tahu. Begitu saya balik ke sini kan ada agent juga kan menghubungi saya. Saya bilang, saya jelaskan ini kan kronologi di sana kan. Bahkan saya diminta untuk beberapa kali Zoom sama yang ownernya klub di Slovakia di ini gitu kan. Karena Sadil menyerahkan ke saya nih, minta bantuan saya. Oke, nggak apa-apa Dil, saya bantuin karena saya memang mau Sadil ini di Eropa gitu kan. Ketika saya minta kontraknya, saya cek nggak ada itu ternyata. Itu dia itu tuh masalahnya. Jadi waduh, saya bicara ke manajemen ke sana, memang mereka akhirnya ya udah dia minta transfer fee kan, berat kan. Iya, minta transfer fee-nya itu yang berat ya. Itu yang berat ya. Nah, coach, kalau melihat fenomena yang sekarang pemain-pemain banyak keluar negeri, apakah perlu lagi timnas itu TC jangka panjang? Beda ya, maksudnya kan klub itu mengontrak pemain tentu perlu tenaga dia gitu kan. Ketika bicara timnas, ya disesuaikan kan, klub ini ada agendanya juga. Selagi match FIFA Matchday, klub berhak melepas dengan beberapa hari sebelum pertandingan gitu kan. Jadi aturan FIFA emang nggak bisa di ini ya. Tapi ketika banyak pemain timnas main di luar, sebenarnya nggak perlu lagi menurut saya kan. Nggak perlu TC jangka panjang kan, nggak mungkin juga menggabungkan mereka di ini kan. Kecuali pemain-pemain yang di liga lokal, dan itu pun kalau misalnya kompetisi nggak lagi jalan gitu kan. Karena kalau kompetisi lagi jalan kita TC jangka panjang, kasihan juga klubnya kan yang ngontrak dia, yang biayai dia. Benar. Nah, beralih ke soal kompetisi nih. Klub juga ada kebutuhan di kompetisi. Menurut Coach Kurniawan sendiri, kompetisi Liga Indonesia sekarang itu udah seperti apa sejauh ini perkembangannya? Ada perkembangan atau ada penurunan nih? Kita ngeliat dari angle mananya dulu nih. Oke, kita lihat dari angle ini dulu deh. Dari secara klub dulu deh, secara klub dulu. Ini ada perkembangan atau justru penurunan? Kalau saya melihat lah ya, saya melihat kan dulu kan banyak yang nunggak juga gitu. Nah, sekarang ini seperti apa nih? Kebetulan saya di APPI juga. Nah, untuk Liga 1, alhamdulillah ini yang berapa bulan yang lalu kita ada meeting dengan APPI itu, so far aman Liga 1. Belum ada laporan lah Liga 1 itu berapa bulan, 2 bulan atau kalau nggak salah 2 bulan yang lalu. Liga 2 masih ada, waktu 2 bulan yang lalu lah ya, masih ada yang tertunggak. Jadi sebenarnya untuk salary saya rasa di Liga 1 boleh dibilang aman lah gitu kan. Nah, tapi untuk kompetisi tahun ini yang menurut saya masih kurang ini ya, bukan kurang ya, terkesan terlampau dipadetin gitu kan, kasihan. Iya. Kalau saya sih ngelihatnya dari saya orang lapangan teknis kan, kebugaran pemain, terus belum faktor kejenuhan. Walaupun ini terlepas dari alasan mereka membuat liga ini seperti ini tapi dengan jalannya liga sebenarnya kita sudah sangat berterima kasih gitu kan. Artinya
ya sepak bola memang harus jalan gitu kan. Tapi kalau melihat dari angle yang itunya, sisi kepelatihan emang beda tapi ya, mudah-mudahan sisi kedepannya sih nggak terjadi seperti ini, karena terus terang kasihan juga gitu kan pemainnya. Iya benar, apalagi diterpa COVID, diterpa cedera juga segala macam ya. Gitu kan, bahkan ada beberapa tim yang hanya bermain berapa orang gitu kan, jadi udah dibilang udah nggak sehat gitu kan. Nah, Coach ada laporan juga nggak dari Liga 3 sekarang? Maksudnya pemain apalah gitu? Tunggak lah Liga atau 3 apa? ini kan sebenarnya masih Amatir, amatir ya. betul. Tapi jujur nih, saya pengen ngomong juga lah. Apa namanya? Ya kita tahu lah isu wasit, Iya. apalagi Liga 3 kemarin seperti Betul. itu. Sebenarnya saya menyayangkan gitu kan, apapun kondisinya gitu kan. Ada yang bilang itu apa namanya? Orderan lah, apalah, cuman kan itu nggak bisa terbukti gitu kan. Walaupun saya tahu lah semua wasit itu paham law of the game-nya paham. Cuman saya nggak tahu kenapa akhirnya berbuat seperti itu kan. Sebenarnya kan itu hanya oknum berapa orang mungkin kan. Kasihan yang benar-benar wasit yang benar-benar lempeng gitu kan. Nah, saya menyayangkan kenapa Liga 3 karena sekarang ini kan wasit menjadi sorotan masalah trust-nya gitu kan. Betul. Pemain, manajemen segala macam. Jadi dikit-dikit kalau wasit yang benar, human error ini biasa, wajar gitu kan. Ketika mereka benar-benar melakukan kesalahan yang tidak disengaja, mindset orang udah ini dibayar nih gitu kan. Ini kan yang bahaya gitu kan. Betul. Nah, kenapa saya menyayangkan Liga 3 terjadi? Karena Liga 3 itu kan pemainnya under 23 kebanyakan dan hanya 5 pemain senior. Artinya ini kan pemain-pemain yang nantinya bakal terjun di Liga 2, Liga 1. Ketika mereka di Liga 3 udah di otaknya udah nggak percaya sama wasit, kan bahaya nanti ke depannya. Jadi saya sih berharapnya Liga 3 ini benar-benar nggak ada kepentingan, harus benar-benar bersih. Jadi wasit pun tenang, pemain pun tidak ada pikiran yang negatif, karena ini permanen nih nanti jatuhnya yang ditakutin seperti itu. Iya, ada dendam kesumat juga yang bisa tertanam ya. Gitu kan. Tahu sendirilah ini kemarin di Liga 3 seperti apa. Benar-benar. Nah, sampai malah wasit ke Liga 1 ini jadi ya banyak juga human error ya. Kalau Coach sendiri ngeliatnya gimana ya? Ini disiarin langsung loh, maksudku gitu loh. Jelas banget ya. Gini ya, saya bicara sebagai orang luar lah ya. Iya. Karena kadang-kadang saya juga nggak mau. Sebenarnya saya pelatih yang nggak mau mengomentari wasit. Karena kadang-kadang kita diuntungkan, kadang-kadang kita dirugikan. Gitu kan. Ada mungkin pelatih yang merasa dirugikan baru bicara. Tapi ketika diuntungkan, diem aja. Itu kan nggak fair lah menurut saya. Ketika human error kita akan paham. Tapi kalau yang kesalahan benar-benar di depan mata itu yang patut dipertanyakan. Nah, harusnya ada ya sanksi yang sangat berat lah. Karena perkelahian antar pemain udah nggak ada. Ya kan? Kan gitu kan dulu kan sering ada perkelahian antar pemain. Nah, ini cerita gitu kalau dulu tuh gimana tuh kalau ada wasit kayak gitu. Bahkan kalau saya dengar kalau nggak disiarin langsung ada aja yang ditampol pemain. Oh iya. Bahkan ya saya pernah bermain di tim yang sering diuntungkan, pernah gitu kan. Ya miris juga gitu kan. Kita menangnya juga rasanya ya nggak enak gitu kan. Pernah juga dirugikan. Ketika kita tanya ke wasit, Sid kenapa ini waktu itulah ya, nggak tahu kalau sekarang. Dia bilang emang bisa jamin keselamatan gua kan gitu kan. Kalau bicara keselamatan kan kita udah gitu aja. Iya. Ya itu tadi banyak banget berarti kejadian-kejadian yang memang sebenarnya sudah terjadi di zaman yang Coach main ya, yang kontroversi kayak ada tekanan wasit gitu. Ya, jadi memang sebenarnya ini bukan pekerjaan rumah untuk wasit aja. Artinya ya kita kembali semua stakeholder sepak bola inilah nawaitu kita apa gitu kan di sepak bola. Jadi kalau emang maju memang harus maju sama-sama gitu, nggak bisa memperbaiki pemain doang atau wasit doang, nggak bisa. Semua harus bersinergi gitu kan. Jadi emang nggak gampang lah karena ngurus klub juga ada kepentingan. Terus ya selagi kita nawaitu kita bersih sama-sama untuk memajukan sepak bola Indonesia, insya Allah smooth lah jalannya gitu kan. Tapi selagi masih ada ya kepentingan-kepentingan kotor, ya susah ke detect juga menurut saya sih. Nah, menurut Coach sendiri liga yang ideal itu seperti apa sih? Coach kan sudah punya pengalaman ya. Jadi pemain main di liga lokal, pernah ngalamin waktu 3 wilayah, 2 wilayah dan 1 wilayah gitu. Dan geografis seperti ini, terus main di luar negeri juga dengan kompetisinya seperti itu gitu. Sebenarnya mungkin apa sih yang mungkin bisa Coach sarankan untuk Liga Indonesia itu harusnya seperti apa gitu? Apakah layak 2 wilayah atau tetap 1 wilayah seperti ini?
Eh, Kalau menurut saya pribadi ya, terlepas dari faktor eksternalnya lah, artinya yang letak geografis segala macam, yang namanya liga emang harus satu wilayah menurut saya kan, karena di situ adrenalinnya lah bagaimana kejar-kejaran dengan ini gitu kan. Karena kalau dua wilayah, saya pernah dua wilayah juga, oke kita udah puncak klasemen terus kan, terus tiba-tiba ada final. Kan di kondisi di final ini kan untung-untungan juga, kadang misalnya katakanlah 4 atau 5 pemain inti kita sakit misalnya kan, udah nggak fair juga gitu kan. Jadi lebih ke menurut saya idealnya satu wilayah, karena bagaimana si klub ini bisa memanage timnya, kemudian bagaimana peran pelatih juga untuk menjaga timnya dengan baik, strateginya segala macam lah. Itu satu wilayah. Tapi memang yang lebih ideal lagi menurut saya ya pertandingannya seminggu sekali gitu kan. Karena saya kembali lagi saya bicara masalah ini ya di technical area ya. Bagus untuk pelatihnya juga, bagaimana dia menganalisa kelemahan tim kita, terus bagaimana mengevaluasi, memperbaiki, kemudian masa recovery pemain juga bagus ketika mereka tampil untuk pertandingan berikutnya benar-benar fresh gitu kan. Jadi lebih lebih sehat lah persaingannya. Tapi kalau menurut saya yang paling penting ketika kita bicara profesional itu jangan ada toleransi gitu kan. Jangan ada ini dimaafkan gitu kan. Nanti akhirnya menjadi habit yang ya kebiasaan yang ya begitu-begitu terus ya. Contohnya masalah regulasi, masalah verifikasi. Nah, ini dia deh. Itu maksud saya. Jadi lebih baik kita mungkin belajar dari yang Liga Jepang kan, mereka nggak ada toleransi. Ketika klub nggak kuat ya udah gitu kan, ganti klub yang lain gitu kan. Memang susah lah ini saya bicara sebagai orang luar aja lah. Tapi ketika bicara profesional memang no toleransi lah menurut saya. Iya, kayak aku sendiri melihat mungkin kalau misalkan memang yang layak 12 tim gitu ya, 12 tim aja bergulir seperti gitu. itu ya. Tapi sehat dan berkualitas ya, gitu kan. Betul. Itu sih menurut saya. Nah, apakah dengan 3 divisi ini sudah pas atau mesti ada divisi lain, Coach? Saya kurang paham ya kan masalah itu, tapi kalau faktanya memang klub di Indonesia kan banyak banget. Apalagi Liga 3 gitu kan. Ya so far mungkin cukup lah ya kan? Atau mau ditambah juga nggak masalah kan. Kalau Liga 3 ke ini kan jatuhnya amatir gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya bagaimana memfasilitasi pemain-pemain kita untuk ada jam terbang gitu kan. Gitu sih menurut saya. Terakhir mungkin kita bahas soal timnas sedikit. Ini kan kita tidak ikut FIFA Matchday nih, Coach. Coach sendiri melihatnya seperti apa sih dengan kita absen ataupun tidak mengambil jatah FIFA Matchday ini gitu? Ini pendapat saya ya, ya belum tentu benar gitu. Tapi menurut saya sayang sekali karena FIFA Matchday ini memang benar-benar pertandingan yang ditunggu lah untuk level senior. Karena belum ada event, kemudian kesempatan juga para pemain yang menunjukkan kemampuan terbaik di klubnya itu bisa dipanggil timnas untuk FIFA Matchday, untuk jam terbang mereka, untuk pengalaman mereka bertanding di level internasional, dan yang paling penting adalah untuk poin ranking FIFA kita gitu kan. Jadi sangat disayangkan menurut saya FIFA Matchday dihilangkan gitu. Sama mungkin prediksi Coach kita di kualifikasi Piala Asia nanti putaran akhir ini kan kita ketemu Yordania, Kuwait, terus Nepal, mainnya di Yordan lagi. Nah ini gimana Coach ngelihatnya dengan tanpa FIFA Matchday gitu, persiapannya harus seperti apa sih sebenarnya timnas ini? Jujur kalau bicara pencinta timnas tetap optimis lah. Cuman kadang-kadang kan kita harus rasional juga gitu kan. Dengan persiapan seperti ini ya yang penting harus berjuang lah, karena kita tahu Jordan dan Kuwait ini bukan tim yang sembarangan gitu kan. Mereka punya level yang ya sangat baik lah di Arab sana kan. Kita tahu saya pernah bermain lawan tim mereka juga, kualitas mereka juga sangat luar biasa. Tentu ini menjadi pekerjaan yang sangat berat lah untuk tim kita bisa lolos gitu kan. Walaupun
kemungkinan dan kesempatan itu tetap ada. Kita tetap percaya pemain kita, tapi nggak semudah seperti yang kita bayangkan lah. Terus menyangka nggak sih pemain-pemain muda kita kemarin bisa jadi runner up di AFF? Terus terang nggak nyangka juga lah, karena ya tim itu kan dipanggilnya kalau nggak salah klub membatasi untuk pemanggilan timnya sempat kan. membatasi. Tapi begitu melihat performa mereka, hal yang positif menurut saya adalah fighting spirit mereka, kemudian bagaimana mereka bermain dengan determinasi tinggi yang mungkin sempat hilang di tim nasional kita selama ini gitu kan. Walaupun secara permainan mungkin belum sesuai dengan harapan Coach Sintayong misalnya kan, karena belum kelihatan lah cara bermainnya yang seperti apa, game plan-nya seperti apa yang diinginkan gitu kan, karena ya lebih ke fighting spirit, terus tidak kenal lelah, kemudian semangatnya luar biasa gitu. Itu hal yang positif lah menurut saya. Pesan coach untuk para pelatih lokal terakhir? Kalau pemain kan banyak tuh pesan ya kan. Nah ini untuk para pelatih lokal nih, karena kita jarang-jarang nih untuk kita pengen sih sebenarnya memang lebih banyak pelatih lokal yang keluar negeri gitu. Kan sejauh ini baru Coach Herdi dengan Coach Kurus. Untuk head coach iya untuk tapi head yang coach. asisten ada ya banyak lah. Sama satu Coach Rudi waktu itu sempat asisten. Sempat jadi caretaker sih, tapi tapi satu sih asisten. Ya kalau emang ada kesempatan keluar, ambil aja menurut saya, karena di luar kita benar-benar idealis kita sebagai pelatih pasti terjamin lah gitu kan. Terus di situ kita benar-benar bisa membuktikan kualitas kita sebagai pelatih. Dan satu lagi, kita mau nama Indonesia, karena ketika disebut di siaran langsung TV, let's say Kurniawan bukan dari Jawa tapi Indonesia gitu kan. Jadi benar-benar tantangannya hampir sama dengan pemain juga gitu kan. Untuk pelatih lokal saya rasa ya kita sama lah. Kita pengen membangun sepak bola Indonesia ini maju, berprestasi, ya tentunya dengan produk lokal gitu kan. Tapi kalau hanya bicaranya kan tidak cukup gitu. Kita harus lebih kerja keras lagi biar kita bersaing dan kita dihargai di negeri sendiri. Biar karena yang tahu karakter dan budaya sepak bola Indonesia kan kita sendiri gitu kan. Jadi ayo kita bersatu, kita buktikan kalau kita punya value. Oke, itu dia. Terima kasih banyak Coach Kurus buat waktunya nih. Siap. Buat main kesini, kita mau minta tanda tangan dulu sebentar. Ini ada karikatur Coach Kurniawan. Wih. Ini dilihatin dulu. Ini ada ini karikatur Coach Kurniawan, ini udah pakai seragam Komo loh. Udah siapain lagi sebenarnya. Jadi udah tanda tangannya. Sini ya. Iya, boleh Coach. Oke, 10M. 10M. Oke. Coach, dan ini ada ini dia. Wih. Thank you. Kebanggaan Indonesia, dan ini dia juga yang saya sama buat Coach Kurus. Thank you. Thank you buat Coach. Oke, itu tadi sekarang bincang-bincang saya bersama Coach Kurniawan. Semoga ada hal-hal baik yang bisa diterapkan lah ya untuk sepak bola Indonesia, Coach. Amin. Dari apa yang kita bicarakan hari ini. Thank you banget buat semuanya. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Saya Rasatnan, mewakili seluruh tim yang bertugas, dan juga Coach Kurniawan Dwi Yulianto pamit.